Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimah ulul albab, apa kabarnya? Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sudah hadir di tengah-tengah kita Miss Citra Afrilianti MPD selaku praktisi pendidikan dan pemerhati pendidikan serta generasi. Apa kabarnya, Miss? Alhamdulillah baik, Mbak Tri. Mbak Tri sendiri? Alhamdulillah, Miss. Hari ini, Miss, kita akan berbincang-bincang terkait pendidikan ya, Miss. Ya. Di mana Islam itu mampukah menyelesaikan kasus tawuran nih di tengah-tengah pelajar. Karena pendidikan itu, Miss, bisa kita lihat dan menjadi sebuah tolak ukur gitu ya, suksesnya sebuah bangsa. Tapi nyatanya kita berada di dalam sistem kapitalisme sekuler nih, Miss, gitu, sehingga banyak terjadi kasus di kalangan remaja itu, diantaranya adalah tawuran. Nah, yang terbaru masih di bulan Januari gitu ya, banyaknya kasus tawuran pelajar. Ada yang ada dari Jakarta Timur, kemudian Indramayu, dan di Bangka Belitung juga, khususnya di Bangkal Pinang, di mana belasan pelajar itu berhasil gitu ya ditangkap oleh kepolisian. Nah, sehingga ada satu nih, Miss, yang menjadi korban karena apa? Menghindari kejaran di antara pelaku tawuran. Bagaimana tanggapan Miss sendiri? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimah, ulul albab dimanapun Anda berada, semoga senantiasa diberikan kesehatan dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, menarik ya Mbak Tri ya, kalau kita bahas tentang tawuran pelajar. Ini kan udah jadi fenomena ya. Dan sebetulnya saya sedih sekali ya, karena tadi fakta yang sudah dipaparkan oleh Mbak Tri itu kan terjadi di Provinsi Bangka Belitung ya, di Kota Pangkal Pinang ya. Di tempat kita, artinya ya ini adalah sesuatu yang ternyata bukan hanya terjadi di skala nasional ya sahabat muslimah, tetapi juga sudah terjadi sampai di skala daerah, skala lokal. Nah, ini adalah sesuatu yang harusnya tidak terjadi ya, karena sebetulnya ini memberi malu ya, wajah pendidikan kita itu kan ya semakin tercoreng ya. Artinya ketika terjadi terus ya, menerus tiap tahun, bahkan angkanya itu meningkat kan, kasus tawuran pelajar ini, ya artinya ini mengindikasikan kepada kita bahwa ada yang tidak beres nih Mbak Tri ya, dengan sistem pendidikan kita hari ini ya. Harusnya ini menjadi evaluasi kita bersama dan menjadi perhatian kita bersama, ada apa sih sebetulnya yang terjadi dengan pelajar kita yang seharusnya mereka itu adalah para penuntut ilmu ya Mbak Tri ya. Tetapi kok karakter mereka sekarang itu tidak mencerminkan sama sekali layaknya penuntut ilmu. Justru ya seperti gangster ya, seperti preman. Itu kan ya banyak lah ya yang bisa kita yang bisa kita telusuri lebih dalam kenapa sih seperti itu. Nah, mungkin nanti lebih lanjut kita akan lebih diskusi ya. Iya. Nah, kira-kira nih, Miss, apa yang menjadi penyebab tawuran pelajar itu terjadi nih, Miss? Ya, jadi kalau bicara terkait penyebab ya, Mbak Tri ya, kalau kita amati ya, kehidupan kita sekarang kan ini dipengaruhi oleh sebuah cara pandang atau sebuah pemahaman, yakni sekularisme, liberalisme. Nah, jadi sekularisme dan paham liberalisme ini bukan berasal dari Islam ya, tetapi berasal dari Barat, di mana cara pandang ini membuat kita itu memisahkan kehidupan kita dari agama. Coba bayangkan ketika seseorang ya, apalagi pelajar itu dipisahkan ya kehidupannya dari agama, ya otomatis mereka akan bebas ya, akan lahir sikap-sikap yang itu liberal. Mereka nggak akan mau diatur dengan batasan agama. Maka yang akan terjadi adalah munculnya kondisi-kondisi yang seperti tadi. Apalagi kan Mbak Tri, kita tahu bahwa masa-masa remaja itu kan masa-masa di mana mereka itu sedang mengalami proses pencarian jati diri. Nah, berbicara tentang proses pencarian jati diri di sini artinya ya mereka sedang ingin menunjukkan eksistensi diri mereka, tetapi tadi caranya ya salah, karena ekspresi yang mereka lakukan tadi adalah ekspresi yang tidak berdasarkan tuntunan agama. Nah, sehingga
kalau dikatakan apakah penyebab utama ya atau faktor yang melatar belakangi kok bisa terjadi nih kondisi ya atau problem tawuran pelajar ini seperti kayak lingkaran setan yang tidak terputus ya. Iya. Itu ya karena harus kita pahami dan kita ketahui dan kita sadari bahwa kehidupan kita saat ini tadi ya dipengaruhi oleh sistem sekulerisme liberalisme. Dan yang lebih jauh nih ya Mbak Tri ya, paham ini ya, ini kan paham yang batil sekali dalam Islam ya. Bagaimana tidak, seorang muslim kan harusnya dia terikat dengan agama. Nah tetapi dengan kita dipengaruhi oleh paham ini sampai ini masuk ke dalam pendidikan ya. Kalau kita bicara pendidikan itu kan skupnya bukan hanya pendidikan keluarga ya Mbak, tetapi juga kita bahas juga di sekolah dan juga di masyarakat. Nah dan inilah yang menjadi sebab ya kenapa remaja kita saat ini seperti remaja yang kehilangan ya jati dirinya. Mereka seperti tidak punya rasa tanggung jawab ya, bahkan nggak punya kesadaran atas perbuatan yang mereka lakukan. Sampai mereka itu kan nggak melihat lagi nih Mbak Tri, apakah ketika terlibat tawuran, apalagi kan pakai senjata tajam, itu kan sangat-sangat merugikan orang lain dan menzolimi. Dan ini kan kalau di dalam Islam tegas ya, ini adalah perbuatan yang dosa, perbuatan maksiat. Tetapi, nah ini dia ya, karena lemahnya pemahaman agama yang dimiliki oleh remaja kita, oleh pelajar kita, disebabkan oleh sekulerisme ya, yang melahirkan sikap liberal, serba bebas, gak mau diatur, intinya tanpa batas, maka inilah yang melahirkan kondisi pelajar kita saat ini. Mereka itu matang secara fisik tetapi tidak diimbangi dengan ketaatan. Nah, jadi inilah problem kita saat ini. Artinya bisa kita katakan ya Miss bahwa sesungguhnya sistem kapitalisme sekuler lah gitu ya yang melahirkan generasi yang tidak berkualitas. Nah, di mana sistem pendidikan kapitalisme sekuler saat ini itu hanya berfokus pada nilai-nilai akademik saja, tapi tidak dibarengi dengan pembinaan kepribadian generasi. Nah, padahal kita tahu nantinya Indonesia di tahun 2045 itu akan bonus demografi. Nah, artinya Indonesia itu mempunyai harapan kepada generasi menjadi sebuah generasi emas, tapi melihat kondisi saat ini itu justru malah mengkhawatirkan generasi kita menjadi generasi yang cemas. Apakah ini menjadi sebuah gambaran nih Miss bahwa sesungguhnya di dalam sistem pendidikan kapitalisme sekuler saat ini itu gagal dalam mencetak generasi? Ya bisa kita katakan seperti itu ya. Nah selama sekulerisme ya, cara pandang dari Barat yang memisahkan agama dari kehidupan ini masih ya kita ambil ya menjadi nafas pendidikan kita ya, maka ya tidak akan bisa ya Indonesia ya itu memanen bonus demografi, mencetak generasi emas ya di masa depan ya. Ya kenapa tidak bisa ya, karena kita ketahui bersama bahwa cara pandang ini cara pandang yang berbahaya ya, karena cara pandang inilah ya yang membuat pelajar kita, yang membuat generasi kita itu tidak mampu mengenali diri mereka sendiri ya Mbak Tri ya. Bahkan generasi kita itu tidak bisa ya untuk menunjukkan identitas mereka sebagai muslim yang taat kepada Allah ya. Nah justru ketika mereka mengadopsi cara pandang yang berbahaya ini ya, sekulerisme di dalam kehidupan mereka, mereka akan melahirkan sikap-sikap yang tadi liberal ya. Mereka tidak akan menjadikan standar halal haram itu sebagai patokan ketika berbuat. Nah, maka ya apakah generasi yang seperti ini bisa kita harapkan menjadi generasi pemimpin di masa depan? Ini kan sebuah pertanyaan ya. Artinya ya tidak akan mungkin bisa ya selama nafas pendidikan kita itu tidak dikembalikan kepada Islam. Tadi Miss mengatakan berbicara tentang sistem Islam nih. Nah, lantas bagaimana sistem Islam itu menyelesaikan tawuran di antara pelajar? Ya, jadi kalau bicara tentang bagaimana ya Islam itu memandang pendidikan, pendidikan itu kan adalah kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi oleh negara ya. Jadi ini adalah termasuk kebutuhan dasar yang itu wajib dipenuhi oleh negara, harus dipastikan ya terfasilitasi ya oleh negara untuk masyarakat. Nah, adapun
bagaimana Islam itu memandang generasi, memandang pelajar ya, itu adalah sebagaimana aset bangsa ya, investasi loh di masa depan. Nah, artinya apa? Artinya di dalam Islam itu pendidikan kurikulumnya itu pasti akan berbasis kepada akidah Islam ya. Karena Islam itu punya tujuan yang khas ya, punya tujuan yang jelas, ingin menjadikan profiling generasi yang seperti apa sih ke depannya. Nah, jadi tujuan dari pendidikan Islam itu ya, Mbak Tri ya, adalah ingin mencetak generasi emas yang tadi sudah disampaikan dengan memiliki karakter kepribadian Islam atau bahasanya itu adalah bersyahsiah Islam ya. Nah, arti dari bersyahsiah Islam itu adalah generasi ini adalah generasi yang dia punya pola pikir Islam ya, dan juga punya pola sikap Islam. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah mungkin bisa dibentuk generasi yang punya pola pikir dan pola sikap Islam kalau sistem pendidikannya tidak pakai akidah Islam? Nah, artinya kan di dalam Islam itu harus ada sistem-sistem lain yang dia harus saling bekerja sama ya, harus bersinergi bersama. Nah, kalau di dalam Islam untuk mewujudkan tujuan ya pendidikan ini ya, mencetak generasi emas punya kepribadian Islam, bukan hanya mereka itu generasi yang faqih fiddin ya, tetapi mereka juga adalah generasi yang menguasai sekali ilmu-ilmu dunia. Nah, jadi harus ada 3 institusi ya yang melakukan proses pendidikan ya, Mbak Tri ya. Apa saja itu? Yang pertama jelas keluarga ya. Jadi kalau di dalam Islam Allah memerintahkan kepada para orang tua itu untuk mendidik anaknya ya, untuk membina ketakwaan dan ketaatannya ya, dengan apa ya, dengan Islam tadi. Jadi anak itu udah dikenalkan sejak dini tentang siapa dia, bahwa dia itu adalah makhluknya Allah dan siapa Tuhannya dan mau ngapain di dunia, itu tuh udah clear ya di usia dini ya. Nah, kemudian bukan hanya orang tua itu mengajarkan tentang basis ketauhidan ya, Mbak ya, tetapi orang tua di dalam Islam itu juga punya tanggung jawab ya, dan negara mendorong mengedukasi orang tua untuk juga mengajarkan anaknya tentang life skill ya, skill-skill kehidupan. Kemudian juga tentang kemandirian dan juga tentang dakwah ya. Karena hanya dengan hal-hal ini ya, anak kita ya, anak-anak ya, generasi kita itu akan bisa bertahan di dalam kondisi apapun nanti ya. Nah, jadi ini dari yang pertama ya, harus terjadi ya proses pendidikan itu di keluarga. Lalu yang kedua, harus juga terjadi ya pendidikan itu di dalam institusi masyarakat. Jadi kalau di dalam Islam itu, Masya Allah keren banget ya, Mbak Tri. Jadi masyarakat itu ini konsepnya itu mereka sudah terbiasa melakukan ta'awun ya. Jadi saling tolong menolong dalam kebaikan, dan ada yang namanya budaya amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi tidak akan mungkin kita temukan masyarakat cuek bebek ketika melihat ada tawuran. Ya, bahkan sebelum ada aksi ingin ya cenderung ke arah sana udah dicegah oleh masyarakat ya. Nah, jadi suasana yang tercipta di tengah-tengah masyarakat Islam ya, di dalam negara khilafah dulu ya, peradaban Islam dulu, itu adalah suasana keimanan. Nah, artinya apa? Pendidikan Islam itu dijalankan oleh oleh masyarakat. Lalu yang ketiga, ini juga yang nggak kalah penting ya, Mbak Tri. Pendidikan Islam itu juga harus dijalankan dalam kapasitasnya negara ya. Jadi peran negara di sini sangat penting sekali dalam mengedukasi ya. Nah, karena ketika negara itu dia menerapkan ya sistem pendidikan Islam, otomatis akan dicabut tuh ya sekularisme, liberalisme tadi sebagai asas pendidikan, dan akan ditempatkan hanya akidah Islam saja sebagai asas pendidikan Islam. Mungkin begitu bagaimana gambaran Islam akan mampu menyelesaikan problem tawuran antar pelajar ini ya, karena selama 3 hal tadi ya, keluarga, pendidikan di masyarakat, dan pendidikan yang dilakukan oleh negara ya, dengan cara menyentuh sistem pendidikan dan sistem politik dan yang lain-lain juga sejalan dengan Islam, maka ya akan mudah untuk memutus mata rantai ini ya. Jadi nih Miss, hanya dengan penerapan Islam kafah lah
permasalahan tawuran pelajar itu akan terselesaikan sampai ke akar-akarnya ya Miss. Iya. Nah sehingga generasi kita saat ini akan mampu menjadi generasi berjiwa pemimpin, menjadi generasi emas yang mewujudkan Islam rahmatan lil alamin ya Miss. Masya Allah. Begitulah sahabat muslimah ulul albab. Semoga apa yang saya perbincangkan dengan Miss Citra Afrilianti MPD bermanfaat untuk umat, dan saya mohon maaf atas segala hilaf. Semoga bertemu di segmen berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.